Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi menyambut usia balik pada bab 4. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian materi yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama kita akan belajar tentang artinya balik. Kemudian yang kedua tentang tanda-tanda balik. Selanjutnya kita akan belajar tentang larangan apa saja bagi orang yang sedang berhadas besar. Dan kemudian kita akan belajar tentang kewajiban setelah kita memasuki usia balik. Yang pertama ada arti balik. Balik itu berasal dari bahasa Arab yang berarti sampai. Menurut istilah, balik berarti seseorang yang telah mencapai usia kedewasaan. Menurut ilmu fikih, balik adalah seseorang yang telah wajib mengerjakan beberapa hukum syariat Islam. Jadi, ketika kita sudah memasuki usia balik, maka itu artinya kita sudah mencapai kedewasaan dan kita sudah wajib mengerjakan beberapa hukum yang disyariatkan oleh agama Islam. Kemudian di sini ada tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tanda-tanda balik menurut ilmu biologis dan yang kedua ada tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, di sini ada tanda-tanda balik bagi laki-laki. Bisa kita lihat ada beberapa gambar di sini. Ini tanda-tanda balik menurut biologis. Yang pertama, pada laki-laki itu tumbuhnya kumis dan jenggot. Ada bulu-bulu yang tumbuh pada dagu kita, kemudian pada eh, bagian-bagian bibir kita, atau kumis dan jenggot. Nah, itu untuk laki-laki biasanya ditumbuhi bulu-bulu seperti itu. Kemudian yang kedua, ada perubahan pada suara. Biasanya suara ketika seseorang memasuki usia balik itu suaranya lebih berat, lebih besar dibandingkan dengan biasanya. Dan yang ketiga, tumbuhnya jakun pada bagian tenggorokan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda-tanda balik menurut biologis yang terjadi pada perempuan. Yang pertama, pinggul dan dada membesar. Jadi jangan kaget ketika nanti seorang perempuan eh, pinggul membesar, kemudian dada membesar, itu hal yang wajar terjadi pada seorang perempuan ketika memasuki usia balik. Kemudian yang selanjutnya tumbuh rambut pada bagian tertentu. Nah, biasanya pada bagian-bagian tertentu akan tumbuh rambut yang tadinya tidak ada, kemudian ketika memasuki usia balik biasanya akan menjadi tumbuh rambut. Dan yang selanjutnya adalah suaranya lebih merdu. Nah, biasanya orang yang sudah balik suaranya lebih merdu atau lebih terukur, lebih terarah dibandingkan dengan uh, kita sebelum menginjak pada usia balik. Kemudian tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, kalau tadi kita belajar tentang tanda-tanda balik menurut
ilmu biologis, sekarang kita akan belajar tanda-tanda usia balik itu menurut ilmu fikih itu apa saja. Yang pertama adalah mimpi basah atau biasanya disebut juga dengan ihtilam. Yang kedua ada haid atau menstruasi, ini khusus bagi anak perempuan. Nah, jadi laki-laki tidak mungkin mengalami menstruasi. Dan yang ketiga adalah genap berumur 15 tahun. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kemudian ada larangan bagi orang-orang yang berhadas besar. Nah, di antara larangan tersebut, yaitu yang pertama tidak boleh melaksanakan sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua, tidak boleh membaca, menyentuh, ataupun membawa mushaf Al-Quran. Nah, dikhawatirkan ketika kita membaca, menyentuh, atau membawa mushaf Al-Quran, itu akan terkena darah haid. Jadi tidak boleh dilaksanakan. Kalau untuk perempuan. Dan untuk laki-laki juga tidak boleh ketika kita sedang berada pada hadas besar. Dan yang selanjutnya, tidak boleh berdiam diri di masjid atau biasanya disebut dengan i'tikaf. Dan yang terakhir, tidak boleh melaksanakan tawaf. Kemudian di sini ada tata cara mandi besar. Pertama, cara mandi besar itu adalah mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Nah, ini sunnah-sunnah yang harus dilaksanakan ketika kita akan melaksanakan mandi besar. Mandi besar itu hukumnya adalah wajib. Di dalam hukum yang wajib itu ada hal-hal yang sunnah yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan mandi besar. Nah, yang pertama adalah mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang selanjutnya, membersihkan tangan kiri dengan sabun. Yang keempat, berwudu. Yang kelima, menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menuangkan air sebanyak 3 kali. Yang keenam, menuangkan air pada anggota badan. Dan yang ketujuh, membasuh kaki. Kemudian kewajiban apa saja sih setelah usia balik itu yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita memasuki usia balik, maka yang pertama kita wajib melaksanakan sholat fardu, sholat 5 waktu. Itu hukumnya wajib ketika kita sudah memasuki usia balik. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Nah, ini hukumnya wajib. Kalau kita belum balik, mungkin kita belum tahu batasan-batasan aurat itu seperti apa. Nah, ketika kita sudah masuk ke usia balik, maka sudah wajib kita menutup aurat. Nah, aurat perempuan itu adalah seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah. Nah, dan untuk laki-laki, batasan auratnya itu adalah di atas pusar sampai di bawah lutut. Itu batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan. Kemudian yang selanjutnya kewajiban kita setelah masuk usia balik adalah menunaikan puasa wajib. Jadi ketika memasuki bulan puasa atau puasa Ramadan, maka kita sudah wajib untuk melaksanakan puasa. Tidak boleh bolong-bolong kecuali memang ada halangan seperti sakit atau pada perempuan mungkin menstruasi atau haid tadi. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban setelah menuntut ilmu, kewajiban setelah balik itu adalah menuntut ilmu. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tidak boleh bermalas-malasan. Setiap hari tugas kita memang adalah menuntut ilmu. Apalagi ketika sudah menginjak usia balik, maka sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang selanjutnya adalah sholat Jumat bagi laki-laki. Sholat Jumat itu adalah sama seperti sholat zuhur. Namun pada hari Jumat, laki-laki melaksanakan sholat Jumat. Dan itu hukumnya wajib. Jika tidak melaksanakan sholat Jumat, maka sama dengan kita meninggalkan sholat zuhur. Dan itu tidak boleh. Ya.
Mungkin itu adalah pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.